Kadang orang kan pengennya aku gini pokoknya cepet kaya. Itu loh mental instan seperti itu yang harus dibuang. Pasti muncul hasilnya bagus atau jelek kan pasti muncul hasil. Iya. Tapi kalau prosesnya nggak seneng, hasil apapun jadi nggak nikmat. Kalau mindset kita tuh dari awal, aduh rezeki susah, aku harus kerja keras supaya dapat bisa rezeki, bla bla bla. Itu kan mindset yang ditanam di orang-orang. Yang penting kan setiap pekerjaan itu selalu ada konsekuensinya. Baik konsekuensi fisik, waktu, tenaga, dan penghasilan. Hai, kamu sedang menyaksikan Share Lives, channel berbagi inspirasi hidup. Baik itu klausul hak dan kewajiban maupun juga exit strateginya. Jadi itu menurut saya resep disaster yang sempurna. Gitu. Oke, sekarang kalau Bang Kimi kan udah bisa nih untuk langsung tek gitu, langsung bisa berpikir, mengesampingkan emosi dan langsung logika. Lost doll lah istilahnya. Pas pertama tuh, yang pas pertama dulu. Kadang kalau ada orang tanya atau apa, kadang kita menghadapi situasi saya sendiri. Kita masih pakainya adalah kasihan. Kita masih pakainya sayang. Kita masih takut. Kita masih macam-macam galau nggak jelas. Contohnya, orang takut bisnis. Takut tuh apa? Takut. Berarti kan khawatir mengalami kejadian yang dia tidak ingin. Bener nggak? Iya, benar. Nah, tidak inginnya itu apa? Tulis aja tuh. Yang dia takutin ya. Tulis aja kan? Tulis. Setelah ditulis kan kita tahu overshootnya overcomingnya bagaimana kan? Supaya tidak terjadi, aku misalkan takutnya, contohnya kamu takut anjing. Takut anjing kenapa? Karena takut digigit. Ya sudah, dikasih sarung aja selesai. Takut dicakar, ya sudah kasih sarung kaki, sarung tangan selesai. Beres tuh. Daripada kita, aku takut anjing, akhirnya kamu berimajinasi liar, berpikir bahwa anjing itu sesuatu yang sangat menakutkan, monster besar yang nggak bisa kamu taklukkan, gitu loh. Jadi dalam bisnis, kamu takut bisnis apa? Ketipu misalkan, ya jangan berpartner dengan orang. Takut rugi, ya bisnis yang nggak pakai modal. Takut nanti misalkan tidak laku, ya belajar marketing dulu. Aku takut bisnis, nanti bisnisnya takut kalau misalkan dijelek-jelekin orang, ya jangan bisnis yang haram. Bisnis yang benar-benar saja, ya kan gitu. Saya nanti bisnis takut nanti nggak bisa cukup dengan kebutuhan sehari-hari. Ya makanya kita harus rajin-rajin revisi aksi. Ya kan? As simple as that kan? Jadi sebenarnya semua orang sudah ngerti ya? Sudah ngerti, tapi denial. Iya. Dan berharap nggak sesuai dengan logika. Saya tidak bisa, tapi saya maunya apa yang saya yakini itu pasti terjadi. Nggak bisa dong. Jadi impossible. Nggak bisa dong. Kalau kamu pengen jago badminton, ya pengen silakan. Tapi ada nggak latihannya? Ada nggak mempelajari tekniknya? Ada nggak di situ mempelajari permainan lawannya? Ada nggak berlatih mental psikologinya? Itu orang nggak nyampe ke sana. Taunya pokoknya pengen terus berdoa, ya Tuhan semoga ini tercapai. Titik, tapi nggak ada usahanya gitu loh. Duit, takutnya nanti dia tidur tiba-tiba di bawah bantal ada duitnya kan begitu. Iya. Jadi kalau misalnya shortcutnya ini, kalau misalnya kita ngadepin sesuatu, bukan emosi yang main, adalah ditulis dulu. Ya nggak harus ditulis sih. Kalau kamu pelupa tulis. Kalau punya HP dicatat. Oh iya benar. Ya kan? Kalau inget ya diingetin nggak apa-apa. Pokoknya kita mendefinisikan sesuatu yang kita takutkan, takutnya karena apa? Dari apa itu, bagaimana cara untuk mengatasinya, bikin troubleshoot-nya. Nah ini loh contohnya, logika dilempengkan. Iya, apapun sebetulnya nggak hanya bisnis. Karir misalkan, kamu punya permasalahan karir misalkan. Masalahnya apa? Oh ternyata nggak bisa naik-naik nih. Kenapa nggak naik? Definisi. Alasanmu nggak naik kenapa? Oh kamu tidak pintar lobby atasan, berarti perbaiki caramu lobby. Oh ternyata pendidikanmu nggak sampai, akhirnya kamu perbaiki dengan kamu ikut pendidikan lagi. Oh ternyata karena posisinya kemudian memang mentok sampai di situ, ganti posisi, kan simple, nggak usah banyak drama kan? Nggak usah banyak drama, tapi mayoritas dramanya dulu nih ditonjolkan, ilmunya kesampingin, logikanya nggak dipakai, otaknya lupa, shutdown semua, tapi yang penting emosi dulu, playing victim mentality itu luar biasa banyak di Indonesia. Victim mentality, aduh aku terzolimi, aduh aku begini. Dunia tuh nggak seindah kamu pikirkan. Kalau kamu baik dengan orang lain, belum tentu orang lain baik sama kamu. Benar. Nggak bisa begitu. Supaya orang lain tidak menjahati kamu, kita harus bikin proteksi. Ya kan? Kalau kamu baik, ya jangan berekspektasi orang akan membalas kebaikanmu. Baiklah dengan ikhlas. Jadi sebenarnya kesimpulannya, Bang, kalau mau jadi pebisnis sukses, apa-apa dipikir. Selama dipikir, ya, apapun sebetulnya. Kamu naik motor juga dipikir kan? Aku belok sana, kira-kira jatuh nggak ya?
Kemiringan nggak ya? Pakai helm nggak ya? Kan dipikir. Tapi Kebanyakan kan nggak. Keluar dari gang, begitu keluar ekspektasi nggak ada mobil. Nggak mungkin, jalan raya kok nggak ada mobil. Harusnya berhenti di kanan kiri, pasang lampu sennya. Habis itu kita bisa belok dengan aman, kan begitu. ntar kalau jatuh Jatuh nanti nyalain. Waduh, motor ditabrak mobil, berarti yang salah mobilnya lagi dari mana? Mobilnya bener kok, nggak ngapa-ngapain, motornya aja keluar sendiri. Gitu sih. Segala macam urusan hidupmu, urusan apapun, rumah tangga, karir, bisnis apapun, selama kamu memiliki logisme berpikir yang tepat, aman, beres. wow Nggak usah pakai drama. sesimpel Sesimpel itu. Hidup tuh tidak perlu dibawa susah. Oh, hidup cuma sekali. Hidup paling kamu umur berapa? Masa kita hidup segitunya kok dibikin victim mentality? Dikit-dikit, aduh gimana ya ini, gimana ya? Curhatnya ke medsos, nggak menyelesaikan masalah. Nah itu kalau misalnya pelepasan emosi negatif gitu perlu nggak Bang Kiming? Kalau saya begini, emosi negatifnya munculnya karena apa? Karena sesuatu alasan apa? Alasan itu sudah kamu hilangkan apa belum? Contohnya nih, kamu sebel sama suamimu misalkan. Lah suamimu sudah berubah apa belum? Kalau dia belum berubah, kamu mau pelampiasan seberapapun, tetap itu energi negatif masuk lagi. Bener enggak? Oh iya, benar Bang. Aduh aku tuh jengkel, suamiku tuh begini misalkan kan? Iya. Ya suamimu dulu dibenerin. Oke. Kan hilang dengan sendirinya. Alasanmu marah jadi hilang kan? Alasanmu sebel jadi hilang kan? Benerin itu juga sebenarnya. Ya kita bisa mengajak mereka untuk berdiskusi bersama, ini begitu kan? Iya benar. Coba logikanya orang, aku jengkel sama kamu, wow, ini akhirnya banting-banting. Sedangkan yang bikin jengkel dibiarin. Ini logika dari mana? Kalau sumber jengkelnya hilang, masuk akal nggak? Ya enggak sih. Ya enggak, marah pun jadi lucu kan, konyol. Iya. Jadi dagelan kan? Oh nggak ada apa-apa kok marah. Sakit hati karena yang kemarin mungkin bisa juga. Dan sakit hati, ternyata yang menyakiti hatimu itu sudah bertobat misalkan, Iya. sudah berubah. Terus kamu sakit hati apanya? Untuk apa kamu berdrama, playing victim mentality, sedangkan di penyebabnya atau sebab yang menjadi penyebab itu sudah tidak ada, hilang tuh. Ya udah terus Hidup tuh sesimpel itu. Aduh Bang Kimi, saya nggak punya uang. Nggak punya uangnya kenapa? Tulis. Oh ternyata pekerjaan saya kurang menghasilkan. Gimana caranya menghasilkan? Oh Bang Kimi, karena saya harus mencukupi kebutuhannya keluarga saya. Ya nggak apa-apa. Butuhnya berapa? Berarti untuk jadi kaya, penghasilanmu harus lebih banyak daripada kebutuhan. iya. Itu simpel kan? Caranya bagaimana? Kapan kamu actionnya? Rencana hariannya apa? Rencana mingguan apa? Rencana bulan apa? Gitu simpel. Dibagi gitu ya Bang ya. Supaya orang kadang-kadang kan kalau kita dulu waktu SMA, suruh kamu belajar ya matematika ini ya. Iya. Kadang kamu suruh belajar nggak belajar. Belajarnya H-1 ujian. Karena tidak ada target waktunya. Iya. Ketika kita bikin target waktu tiap harinya, makanya mau nggak mau, suka nggak suka, setiap kita melek mata, kita ngerti hari itu apa hal produktif yang harus kita lakukan. Sukses tuh nggak muncul tiba-tiba, nggak overnight saja. Prosesnya kecil-kecil, tapi konsisten dan persisten. Dan supaya konsisten dan persisten, syaratnya ya mau tidak mau harus kita berproses dikit-dikit. Kadang orang kan pengennya, aku gini pokoknya cepet kaya. Itu loh, mental instan seperti itu yang harus dibuang. Lebih enak mana nih Bang? Ya. Prosesnya atau pas dapat hasilnya? Kalau kita begini, kebanyakan orang karena menjalani sesuatu yang dia tidak suka, makanya prosesnya nggak disenangi. Iya. Contohnya kita ngomong pembalap motor misalkan. Oke. Pembalap motor tuh hampir pasti suka motor kan? Iya pasti dong. Suka balapan kan? Oke. Apa pada saat dia balapan dia mikir piala? Iya. Yakin? Dengan dia balapan saja sih dia sudah senang. Oh. Karena prosesnya dia sukain, karena itu sesuai passionnya. Bener nggak? Harusnya gitu. Ya harusnya bener begitu kan? Iya. Jadi prosesnya seneng, kalau dapat hasil pun alhamdulillah, tidak pun juga tak masalah. Udah dapat seneng naik. Kalau udah dapat seneng ya motornya, bener nggak? Udah main balapannya, bener nggak? Coba nih, seorang lulusan fakultas teknik, Heeh. tidak suka soal akuntansi, tidak suka soal hitung-hitungan matematika, Heeh. tapi bekerja di bank. Demi apa? Demi mendapatkan uang, supaya dia dapat pekerjaan, dapat gaji. Prosesnya dia nggak seneng, hasilnya nggak dapat. Lalu terus ngapain? Aduh, nanti kasihan istrinya, anak-anaknya yang Iya. pelampiasan emosi. Pasti, karena orang ada batasnya. Iya nggak? Ada orang misalkan ya kan, sukanya bahasa Inggris, sukanya ngomong bahasa Inggris ya kan, maksudnya linguistik, kemampuan linguistiknya bagus. Iya.
Tapi ya karena tuntutan hidup ya, dan dia tidak berhasil memonetisasi diri, mau tidak mau dia harus bekerja sesuai dengan ekspektasi orang-orang. Misalkan jadi PNS yang bidangnya nggak ada urusan sama sekali dengan bahasa Inggris. Setiap dia berangkat kantor kan dia tidak pernah merasa itu sesuatu yang happy. Iya. Karena passionnya nggak ke sana. Gitu loh. Aduh, menderita banget. Ya jadi pertanyaanmu menikmati mana? Proses atau hasil? Iya. Hasil itu efek samping. Nah, prosesnya, Bang. Hasil itu pasti muncul. Hasilnya bagus atau jelek kan pasti muncul hasil. Iya. Tapi kalau prosesnya nggak seneng, hasil apapun jadi nggak nikmat. Nah percaya, coba ada orang kerja 9 to 5 tiap hari, Senin sampai Jumat. Bidang yang dia kerjain nggak seneng. Weekend dia ngapain? Pelampiasan aja kan? Iya. Apa setelah weekend, hari Seninnya esok dia menjadi the better version of dia sendiri? Enggak kan? No. Hanya mengulangi rutinitas kan? Hanya mengulangi sebuah loop yang nggak tak berujung kan? Jadi hasil yang dia dapatkan itu tidak ada artinya untuk meningkatkan kualitas kehidupannya dia kan? Bener. Dan dia nggak pernah berpikir tentang Nggak pernah, untuk sudah terjebak udah males. kan kebanyakan orang gini nih, kerja dari jam 8 jadi 9 to 5 lah, Yeah. dari jam 9 sampai jam 5 pulang kerja, udah capek, nggak bisa sempet main sama anak-anak. Nanti pas tidur pun mimpinya juga tentang kerja. Beda Tidurnya juga beda tentang kasus kerja. jika pekerjaan tersebut dia suka sesuai passionnya. Tadi kan kayaknya Bang Kiming tuh pengen ngelempengin pemikiran orang-orang nih. Iya. Nah, nanti kalau misalnya Bang Kiming nih ngajarin banyak orang jadi pebisnis karena semuanya udah ngerti bisnis, udah ngerti gimana suksesnya, Bang Kiming nanti kesaing dong. Nah, untuk apa saya bersaing sama mereka? Saya tidak di titik bersaing dengan orang lain. Saya sedang bersaing dengan diri saya sendiri. Emang pasarnya Indonesia masih sebegitu? Oh, sangat besar. Dan lagi pula kan bisnis kita masing-masing. Mereka bisnis tidak, makanya saya tidak mengajarin orang untuk nyuapin di bisnis enggak. Saya ajarin dia supaya bisa berpikir yang kritis, supaya mereka bisa mencari peluang bisnis sendiri. Saya nggak ngajak dia untuk bisnis bareng saya, enggak. Kalau kebetulan memang cocok, ayo bisnis bareng. Tapi kalau enggak ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Saya tidak dalam posisinya harus bersaing. Jadi Bang Kiming itu mikirnya berlimpah aja semuanya. Lah, saya mau cari apa? Saya mau cari apa? Cari duit ya ngapain cari duit? Biar banyak. Ya sudah cukup lah buat makan sehari-hari sama beli susu anak. Sudah cukup, terus apalagi yang dicari kan? Kalau akhirnya mereka gara-gara ikut grup terus kemudian lempeng pemikirannya, hidupnya tambah enak, biasanya sih mereka berdoa yang baik-baik ya. Entah biasanya sih nggak ada hujan, nggak ada angin, datang ke saya, Bang Kiming, ini parcel buat Bang Kiming. Saya terima kasih sekali udah dibantu begini-begini. Saya nggak lihat parcelnya. Saya lihat betapa akhirnya saya diciptakan dengan esensi hidup membantu orang-orang. Kepuasan batin. Batin itu nggak bisa dihargai dengan uang ya. Bayangin nih, ada orang tadi bisnis bertubi-tubi gagal terus. Iya. Dilempengin, akhirnya bisa cuan dari bisnis, menghasilkan. Dari situ bisa membiayai keluarganya. Bisa ngasih tahu orang tuanya bagaimana cara yang sukses, yang seperti apa yang dia inginkan. Dia menjadi anak merasa sukses, menjadi anak udah bisa mengekspor kemampuan dirinya. Saya yang mengajari dia dari benar-benar nol, melihat itu kan sesuatu yang bisa jadi cerita saya untuk anak cucu kan. Saya mau cari duit apa? Kalau you pakai logika yang sederhana, ngapain saya cari duit? Mending saya tutup grupnya, mending saya main motoran setiap hari. Itu hidup impian saya kan? Untuk apa saya capek-capek? Tapi kan lagi-lagi, kan harus ada legacy. Kalau cuma cari duit, ya kita hanya menjadi manusia yang hanya separuh. Gitu loh. Oh, jadi tuh saya bayangin ya, hidupnya Bang Kiming itu enak banget loh Bang. Maksudnya pas di prosesnya, itu sesuai sama passionnya Bang Kiming. Sesuai, kebetulan ketemu passion. Kebetulan, karena nggak ada gurunya waktu itu. Iya. Saya harus trial and error sendiri. Enak kalau ada gurunya, udah diajarin, udah dikasih guideline, udah dibikin fitur-fiturnya, jadi ada banyak cheatnya gitu loh. Ibaratnya main game itu sudah ada cheatnya. Kita dulu nggak ada yang ngasih tahu saya. Iya, beruntung banget juga saya. Jadi hidupnya udah ngerjain sesuai passion, main motor terus, Ya. dia sama keluarga juga, dan rezeki ngalir-ngalir aja. Ya kalau mindset kita tuh dari awal, aduh rezeki susah, aku harus kerja keras supaya dapat bisa rezeki, bla bla bla. Itu kan mindset yang ditanam di orang-orang. Iya, bener-bener Bang. Cari duit itu susah, makanya kamu harus kerja yang benar. Loh kok yang bilang susah siapa? Kamu punya Tuhan malah memberi rezeki.
Masa kamu orang beriman kok rezeki aja takut? Mindsetnya aja ya Pak. Ya makanya supaya rezeki tidak dicari ya rezeki harus diundang. Supaya rezeki itu bisa datang sendiri, caranya kita kasih value. Lah value-mu aja tidak jelas misalkan ya gimana kamu dapat rezeki? Maka kamu harus hanya menjual waktumu saja, tapi tidak menjual value-mu. Jadi lakukan bisnis sesuai passion, berikan value. Ya, tapi saya tidak memaksa orang jadi pengusaha. Oh. Kalau memang orang-orang tersebut memang tidak pengen jadi pengusaha, ya nggak apa-apa. Yang penting kan setiap pekerjaan itu selalu ada konsekuensinya. Baik konsekuensi fisik, waktu, tenaga, dan penghasilan. Kalau memang passionmu misalkan, aku pengen passionnya kerja di perusahaan A misalkan. Ya sudah silakan. Tapi tidak boleh protes ketika kamu tidak bisa ambil cuti. Tapi nggak boleh protes ketika gajimu nggak naik-naik. Tapi nggak boleh protes kalau kamu dipindah-pindah ke berbagai macam tempat yang kamu tuh jauh sekali dari keluarga, nggak boleh protes. Itu resiko pekerjaan. Orang-orang yang tidak protes dengan pilihan hidupnya, saya respect. Tapi orang yang dari awal sudah tahu ada resikonya, tapi dia denial dan meneruskan, wah itu luar biasa. Bisa habisin saya di grup. Ya pilihan-pilihan dia sendiri. Pilihan-pilihan dia sendiri, kenapa dia protes? Lah pengusaha terus enak? Ya enggak juga. Di awal-awal kita bikin bisnis, kita bisa bekerja 24 jam, bisa. Weekend orang lain jalan-jalan, kita bisa bikin bekerja. Bisa. Namanya bangun bisnis. Kan nggak tahu cacatnya di mana. Kan nggak tahu permasalahannya apa. Kita udah merencanakan sistem bagus-bagus, tiba-tiba, waduh ada non-teknis muncul. Macam-macam. Nggak ada hujan, nggak ada angin, bisnis berjalan, tiba-tiba muncul COVID. Siapa yang tahu ada COVID? Iya benar. Nah kalau kamu karyawan, kamu nggak bodoh amat. Yang penting saya dapat gaji, selesai. Urusan perusahaan nyungsep nggak nyungsep bodoh amat. Lah kita pengusaha bagaimana? Harus mikirin itu kan? Pandangan Bang Kimi tentang COVID ke bisnis Indonesia gimana Bang? Membuka banyak peluang. Membuka banyak peluang. Yes. Menurut saya itu COVID hanya menggeser tatanan bisnis yang sudah ada. Faktanya banyak orang kaya, mayoritas menteri di Indonesia tambah kaya gara-gara COVID. Itu bukan saya ngomong loh, data ada kan? Mayoritas orang-orang pejabat di Indonesia hartanya naik selama COVID. Jadi kalau kamu bilang COVID kemudian akhirnya membuat semua perekonomian jatuh semua, ya yang jatuh ya jatuh, tapi yang naik ya naik. Pinter-pinternya kita shifting ke yang Shifting saja. Makanya kesiapan ilmu finansial itu diperlukan supaya andai kata terjadi force major seperti itu, kita bisa bereaksi dengan tepat. Makanya emosinya dikesampingkan dulu. Iya. Kamu nyalain, aduh gimana nih, kita harus gimana caranya menghilangkan COVID begini-gini nih. Omongan satu orang tuh tidak akan bisa mengubah dunia. Karena apa? Ternyata itu tidak bisa kita kontrol. Kebijakan pemerintah juga masih mengizinkan warga negara masuk dari luar negeri. Nah, kamu supaya berdoa supaya gimana caranya COVID hilang, ya boleh. Tapi faktanya kondisi nggak begitu. Itu harus dalam tanda kutip berdamai dengan COVID. Kita harus hidup berdampingan dengan itu. Jadi stop playing victim dan kita set up bisnis sesuai dengan the new normal. Gitu. Jadi kalau katanya ibu dipikir dulu toh ya, bener ya? Betul, tapi pikirnya jangan kelamaan. Kebanyakan ketika mikir, dia memikirkan sesuatu yang tidak terjadi. Overthinking jadinya. Overthinking. Bisnis belum dimulai, udah mikir nanti ditutupnya gimana, lucu tuh. Kan banyak begitu, makanya munculnya adalah orang dipikir bisnis berkali-kali, tapi tidak praktek-praktek. Sudah bertahun-tahun, tapi tidak praktek-praktek, karena mereka akhirnya menjadi orang yang overthinking di bidang tersebut. Terutama orang-orang pintar. Karena orang pintar itu, apalagi punya prestasi di sekolah, di kampus, mereka kecenderungan mendapatkan prestasi yang memberikan penghargaan bagi dia. Ranking 1, ranking 2, dia tuh pengabdi kesempurnaan. Padahal bisnis itu tidak ada sempurna. Iya, harus fleksibel. Harus fleksibel, harus kita dari awal beradaptasi, revisi aksi. Jadi kalau kamu berekspektasi semua serba sempurna baru kamu praktek, ya nggak muncul momen itu. Kamu tunggu sampai kapan nggak akan muncul. Paham nggak? Iya. Tapi pernah nggak sih Bang Kiming dulu pernah yang di posisi down banget gitu, pernah nggak sih? Down dalam konteksnya apa? Misalnya lagi kan bisnis nih, Ya. bisnisnya tuh kayak udah sesuai passion, terus juga menghasilkan banyak. Ya. Itu mulus terus atau pernah di Passion hampir pasti mulus. Karena saya senang Tapi bidangnya. kan pernah yang ternak lele. Yang ternak tidak lele, sesuai passion, tidak ada yang mulus. tidak ada yang Tidak ada yang mulus. Nah pas itu gimana tuh? Gimana Ya. kok tetap berpikir, oke bisnis tetap bisnis walaupun itu udah gagal gitu. Begini, kita harus realistis. Masing-masing orang impiannya beda-beda. Iya. Gitu? Contohnya misalkan, ada orang yang pengennya gimana caranya dalam tempo waktu 5 tahun saya punya penghasilan 5 juta misalkan. Boleh nggak? Boleh. Boleh. Kalau untuk mendapat 5 juta gimana? Oh, aku daftar kerja selesai.
Lah kalau impianmu 100 miliar, gimana? Lah kalau impianmu bangun pesantren, lah kalau impianmu tuh menyantuni 1000 masjid, menyantuni 1000 yayasan, gimana? Kerja di mana? The only option ya jadi pengusaha. Dan apalagi orang-orang seperti saya, misalkan orang-orang yang tidak mau diatur, benci dengan keteraturan ya, benci dengan sesuatu yang berulang, saya mau kerja di perusahaan manapun, saya akan dipecat yang pertama. Karena nggak mau diatur. Ya makanya saya merasa bahwa bisnis ini gagal, iya, detik ini saya gagal. Tetapi prosesnya sudah on the right track. Kenapa? Gagal itu jangan dikmane cuma uang. Betul, uang mungkin hilang. Tapi kan tidak dengan pengalaman. Tidak dengan mentalitas, tidak dengan level psikologis kita, tidak dengan kemandirian kita, tidak dengan kedewasaan kita. Jadi jangan dimaknai andai kata bisnis itu hilang duit, terus hilang semuanya. Loh, kamu sudah dapat banyak hal kok. Andai kata saya tidak buka bisnis peternak lele, saya tidak tahu apa itu esensi bisnis yang sesuai passion. Saya nggak tahu kesalahan manajemen saya. Saya tidak tahu bagaimana membedakan opportunity dengan serakah. Saya tidak bisa bedakan bagaimana melakukan pembukuan yang jelas, yang bagus. Kenapa? Nggak pernah praktek. Betul, saya hilang di situ. Let's say misalkan hilang 50 juta ya berarti ya kita anggap aja D3 entrepreneur. Hilang 500 juta ya berarti S3 entrepreneur kan, as simple as that. Jadi jangan dianggap hilang duitnya. Oh, kamu udah dapat banyak hal kok. Jadi Bang Kimi nggak pernah ngerasa? Nggak pernah. Wong hidup kan semua bisa dicari. Hilang ya hilang sudah, itu resiko pekerjaan dari awal sudah tahu bahwa akan terjadi hal itu. Gagal nggak pernah frustasi? Nggak pernah. Tidak pernah sekalipun saya frustasi dalam arti, aduh gimana ya saya gagal gimana ya? Ya gagal sudah terjadi, mau apa lagi? Kamu mau mengeluh atau tidak mengeluh, kegagalan itu nggak akan berubah. Ya wis tuh, mending kita cepat-cepat move on kan. Tapi dalam move on tersebut kita harus melakukan revisi aksi. Jadi ibaratnya tadinya kita 1.0, sekarang 2.0, bisa lagi 3.0, jadi penyempurnaan. Jadi level eksekusi bisnis lebih bagus, kita lebih lincah dalam bernegosiasi mungkin, atau karena mungkin dulu-dulunya pembukuannya jelek, kita pembukaannya lebih rapi. Dulu-dulunya kita nggak menghitung soal masalah audit internal tidak pernah ada, sekarang kita bikin audit internal. Dulunya kita marketing asal-asalan, sekarang kita rencanakan macam-macam. Jadi setiap kali memulai bisnis lagi ketika kita sudah pernah gagal, bisnis selanjutnya itu tidak mungkin sama. Untuk join grup FB tutorial bisnis bersama Bang Kiming, inbox FB saya ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Dan terima kasih atas like dan subscribe-nya. Sampai jumpa lagi di video-video lainnya.